Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Wirdanut Insani dari kelas Ilmu Hukum D dengan NIM 12030505179. Nah, di sini saya akan memaparkan video sebagai tugas ujian akhir semester mengenai tentang dokumen gugatan. Sebelum itu, saya ingin membahas beberapa poin yang berkaitan dengan dokumen gugatan. Yang pertama, itu ada pengertian. Yang kedua, ada tata cara membuat gugatan. Yang ketiga, ada surat gugatan. Yang keempat, ada komponen gugatan. Dan yang terakhir, ini inti dari dokumen gugatan, yaitu contoh surat gugatan tersebut. Oleh karena itu, di sini saya akan memulai dengan pengertian gugatan terlebih dahulu. Sebelum kita membuat contoh dokumen gugatan, terus bagaimana tata cara gugatan, komponen dan sebagainya, kita harus paham terlebih dahulu apa itu gugatan. Apa itu definisi dari gugatan tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian gugatan. Gugatan adalah tuntunan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak. Nah, di sini terdapat dua pihak dalam pengertian gugatan, yaitu yang pertama adalah penggugat dan tergugat. Jadi ciri khas dari gugatan itu terdapat dua pihak. Ya, tidak bisa satu pihak. Terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Adapun ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan. Berhubungan tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat. Nah, itu adalah garis besar pengertian gugatan. Ya, selanjutnya kita ambil definisi dari sebuah tokoh, ya, yaitu tokohnya M. Yahya. M. Yahya Harapan dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan halaman 46 sampai dengan 47. Di sana menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Nah, itu adalah pengertian gugatan. Poin pertama sudah selesai. Kawan-kawan, selanjutnya itu kita ke tata cara membuat gugatan. Nah, setelah kita paham apa itu pengertian gugatan, secara garis besar, langkah selanjutnya itu kita harus tahu tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam membuat gugatan. Tidaklah kita semena-mena untuk membuat gugatan, kan? Ada tata cara tertentu dalam gugatan. Di antaranya, saya jelaskan di sini, sebelum menyusun surat gugatan, perlu diperhatikan bahwa penyusun surat gugatan wajib memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Nah, jadi bukan sembarang orang ya yang bisa membuat surat gugatan. Harus paham dulu apa itu gugatan, dan di sini jelas tertera memiliki pengetahuan hukum yang memadai tentang kasus atau permasalahan yang dihadapi, dan langkah berikutnya yaitu pengumpulan alat-alat bukti, serta perlu juga melakukan identifikasi terhadap orang, lembaga, objek, kemudian dianalisis hukumnya. Artinya apa? Dengan permasalahan yang dihadapi sedapat mungkin menggunakan literatur yang lengkap agar lebih akurat. Oke, selanjutnya dalam menyusun surat gugatan, terlebih dahulu harus diperhatikan formalitas-formalitas dalam menyusun surat gugatan. Sebenarnya, format gugatan tidak memiliki bentuk atau format baku. Artinya, seluruh sistematika format gugatan diserahkan kepada pihak penggugat. Namun, tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu gugatan harus jelas baik mengenai subjek,
objek maupun posita dan petitumnya. Ya. Yang kedua, kita singkat saja, yaitu gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek objek, posita, dan petitumnya. Yang ketiga, gugatan harus sempurna, artinya memperhatikan syarat jelas dan lengkap, ya, harus sempurna. Nah, itulah mungkin tata cara dalam membuat gugatan. Selanjutnya, surat gugatan. Nah, tadi di awal mungkin kita membahas pengertian apa itu gugatan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai surat gugatannya. Apa itu surat gugatan? Di sini didefinisikan, surat gugatan adalah surat yang digunakan dalam ranah hukum acara perdata. Menurut ketentuan pasal 118 Heisen Inland Reglement (HIR), gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugatan atau surat gugakan. Selengkapnya bunyi pasal 118 ayat 1 HIR adalah sebagai berikut. Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakil menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya ataupun tempat tinggal sebetulnya. Nah, adapun terdapat dua bentuk gugatan antara lain lisan dan berbentuk tulisan. Nah, di sini langsung saja pendaftaran surat gugatan, yaitu pengadilan negeri yang mana harus dicantumkan, pengadilan negeri yang mana yang harus dituju. Yang kedua, apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui berada di mana gugatan, diajukan di mana penggugat sebenarnya berdiam. Ayat 1. Selanjutnya, apabila tergugat lebih dari satu orang tinggal dalam wilayah pengadilan, gugatan diajukan di tempat tinggal salah satu tergugat. Dan selanjutnya, apabila terkait dengan berhutang dan pinjaman, maka gugatan diajukan di pengadilan di mana tempat tinggal berhutang. Selanjutnya, pendaftaran surat gugatan, apabila tempat tinggal atau tempat berdiam tidak diketahui, diajukanlah ke pengadilan di wilayah mana tempat tinggal penggugat. Yang ketiga adalah apabila gugatan mengenai barang tidak bergerak, gugatan diajukan di mana barang tersebut terletak. Nah, di sini tercantum dalam ayat 4 HIR dan ayat 5 RBG. Dan yang terakhir, apabila dalam perjanjian diatur tentang pilihan domisili, gugatan diajukan domisili yang dipilih. Oke, itulah mengenai tentang suratan gugatan. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai komponen. Nah, di dalam komponen surat gugatan apa saja sih yang harus tercantum dalam surat gugatan sehingga di sini saya perlu membahas komponen surat gugatan. Berikut adalah 19. Nah, cukup banyak ya, 19 komponen yang diwajib ada dalam surat gugatan. Yang pertama, kata-kata tujuan, alamat. Kata-kata pilihan gugatan, kata-kata dengan hormat. Nah, itu ya. Selanjutnya ada kata-kata dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami. Selanjutnya ada identitas sebagai penggugat. Kata-kata berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal dan terlampir. Selanjutnya ada kata-kata dalam hal ini mengajukan gugatan wan prestasi terhadap identitas tergugat, minimal nama, umur pekerja, dan alamat. Dan kata-kata untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Selanjutnya ada kata-kata adapun dasar-dasar gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut. Uraian ganti rugi, uraian provinsi, uraian sita jaminan, kata-kata tuntunan provinsi, tuntunan perkara, kata-kata jika pengadilan negeri, lokasi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ada tempat, tanggal, tahun, dan ditandatangani. Dan yang terakhir adalah kata-kata hormat kami dan tanda tangan dan nama keterangan kuasa penggugat. Nah, mungkin itu ya secara singkatnya komponen dari surat gugatan. Jadi apa saja sih yang harus terdapat dalam surat gugatan itu, yaitu yang telah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah inti dari penjelasan, yaitu contoh surat gugatan. Nah, bagaimana sih
surat gugatan tersebut. Nah, ini contohnya saya telah membuatnya. Di sini contoh surat gugatannya ya. Nah, saya blok. Nah, ini adalah contoh surat gugatannya. Nah, ini sampai sini. Oke, kita mulai dari awal. Apa saja sih yang harus kita buat ataupun contoh surat gugatannya, yaitu kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jalan Ampera Raya nomor 1 Ragunan, perihal gugatan pembuatan melakukan hukum dengan hormat. Kita ke bawah. Jangan lupa cantumkan nama setelah yang tadi dijelaskan dalam komponen juga, tempat, tanggal dan lahir, serta jenis kelamin, agama, alamat pekerja, status kawin, nomor induk KTPA, tinggal mulai berlakunya KTPA, tinggal berlakunya KTPA. Yang kedua adalah kuasa hukumnya. Nah, ini kuasa hukum yang kita percayai ya. Di sini ada penjelasan mengenai kuasa hukumnya, disebutkan bahwa gini. Adapun dasar-dasar gugatannya kita sebutkan apa saja. Nah, ini sampai sini begitu banyaknya ya, mohon diberlakukan. Nah, yang terakhir adalah hormat kami penggugat Abdullah Wahid Rizki SH Naomi SH dan ditanda tangani. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tugas ujian akhir semester. Kurang lebih mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.